berikut ini ada contoh ya. Jadi lagi-lagi kita punya 3 jenis atau 3 buah decision tree yang kita sudah bangun berdasarkan feature height, feature performance, dan feature class ya. Nah, kita akan hitung chi-square statistics untuk decision tree yang dibangun berdasarkan feature height ya. Nah, untuk itu kita harus hitung dulu chi-square statistik dari node pertama ya. Jadi node pertama itu yang ini nih. Nah, ini ada node pertama. Itu adalah ini ya. Adalah penjumlahan dari ini ya. Expected-nya berarti 2 ya. Di sini 2 dikurangin observe. Salah ya di sini. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan dulu bahwa di parents node-nya itu adalah di parents node itu peluang dia kebetulan dari 20 siswa yang ada di parents node, 10 itu bermain kriket. Berarti dengan kata lain 50% ya, 50%. Oleh karena itu expected dari setiap child node itu 50% juga ya. Oleh karena itu 50%-nya itu adalah 4 ya. Nah, dikurangin dengan observe-nya itu 2 ya. Nah, dibagi ini kita kuadratkan, terus kita bagi dengan expected-nya 4 ya, terus kita akar ya. Nah, ditambah expected yang not play, karena parents node-nya itu 50%, dari expected not play-nya juga berarti 4. Nah, dikurangin yang observe-nya itu ada 3 ya. Ada 6 yang not play, dibagi 4. Dan maka ini kita mendapatkan suatu statistik chi-square-nya ya. Untuk yang node yang pertama. Nah, sekarang kita hitung statistik chi-square untuk node yang kedua. Yaitu expected-nya adalah 6 ya. Tapi kenyataannya ada 8 dibagi 6 ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang not play, expected not play-nya itu 6 juga. Nah, dikurangin kenyataannya 4 yang not play, dikuadratkan dibagi 6. Nah, kita akan mendapatkan chi-square statistik untuk yang node kedua. Nah, semoga cukup jelas ya dari perhitungan ini. Nah, di sini saya sudah hitung yaitu chi-square statistik untuk node yang pertama yaitu 2, dan chi-square statistik untuk node yang kedua yaitu 1,633 ya. Ini node yang kedua. Dan sekarang kita mau hitung chi-square statistik dari splitting ya, dari splitting dengan menggunakan feature height, yaitu tinggal kita jumlahkan aja sih. Itu berarti 3,633. Nah, semoga cukup jelas untuk yang height ya. Nah, sekarang kita akan tinjau untuk yang performance ya, performance di kelas yang above average dan yang below average. Nah, seperti yang sudah kita bahas, dari 14 yang above average itu cuma ada 8 yang bermain kriket, dan dari 6 yang below average cuma ada 2 yang bermain kriket. Oleh karena itu, chi-square statistik untuk node 1 itu adalah kita hitung expected-nya dulu, yaitu adalah 7. Dari mana? Dari 14 itu kan sesuai parents node 50%, maka 7 dikurangin 8 dibagi 7. Nah, ditambah 7 juga ya yang expected not playing cricket, itu dikurangin 6 dibagi 7 ya. Nah, kemudian chi-square statistik untuk node kedua yaitu adalah ini 3 ya, 3 dikurangin 2 dibagi 3, dan yang ini adalah 3 dikurangin 4 dibagi 3. Nah, kita bisa hitung hasilnya adalah, dan kemudian chi-square statistik untuk splittingnya itu adalah penjumlahan dari chi-square 1 plus chi-square 2 ya. Nah, ini adalah hasilnya, di mana chi-square untuk splittingnya adalah 1,91. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama untuk kelas, dan di sini saya tidak akan detail, saya akan langsung kasih lihat hasilnya ya. Anda bisa coba kerjakan sendiri. Di sini saya sudah lakukan, dan ternyata chi-square yang paling besar dari ketiga decision tree ini itu adalah yang lagi-lagi yang ini, yang kelas ya. Oleh karena itu, kelas itu menjadi step pertama dalam melakukan splitting ya. Jadi dengan pakai kelas dulu. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan dengan splitting yang berikutnya. Nah, semoga cukup jelas dengan menggunakan chi-square statistik itu seperti apa ya.
kriteria ketiga dalam menentukan feature mana yang kita pakai untuk melakukan splitting yang pertama, yaitu adalah dengan menggunakan ini information gain ya. Jadi besaran information gain. Nah, information gain lagi-lagi hanya untuk yang categorical variable, dan kemudian yang kita cari itu adalah information gain yang terbesar ya. Karena semakin besar information gain, semakin homogeneous splitting tersebut ya. Nah, terus bagaimana cara menghitung information gain? Yaitu adalah yaitu adalah 1 dikurangin entropi ya. Dimana cara menghitung entropi? Nah, entropinya itu adalah dihitung dengan cara ini, sigma dari sigma dari minus PI dikali log PI. Dimana I-nya itu jalan-jalan dari 1 sampai K ya. Jadi sampai K. K-nya itu adalah jumlah kategorinya. Nah, di sini tidak harus 2 kategori, bisa aja lebih dari 2 kategori ya. Jadi yang cuman harus 2 kategori itu yang tadi itu ya. Namun kalau untuk information gain bisa lebih dari 2 kategori, bisa 3, 4 atau kategori. Tapi dalam contoh ini, dalam contoh cricket atau tidak bermain cricket cuma ada 2 kategori ya. Nah, kemudian PI itu apa? PI itu sama seperti tadi ketika kita membahas Gini Index. PI itu adalah proporsi dari yang tidak bermain kriket dibagi semuanya, atau proporsi yang bermain kriket dibagi semuanya ya. Nah, misalkan saya punya 2 buah note nih ya. Note pertama yang ini nih ya. Ini note yang kedua nih. Nah, tolong hitung entropinya ya. Jadi contohnya itu tolong hitung entropinya. Nah, saya kerjakan yang ini dulu ya. Jadi entropi untuk note yang ini adalah sigmanya cuma ada 2 ya. Berarti minus proporsi yang bermain kriket 5/10 berarti setengah dikali lognya log berbasis 2 ya ini. Saya tidak tulis di sini, dari setengah. Nah, ditambah kelas yang lainnya itu kelas yang tidak bermain kriket, yaitu 5/10 juga ya, atau setengah juga ya, minus setengah juga. Log 2 kali setengah. Nah, ini saya akan mendapatkan nilainya itu adalah min 1 berarti setengah, ini setengah ya, yaitu 1. Oleh karena itu information gain dari node ini 0 ya, karena 1 min entropi, 1 min 1 itu 0. Tapi untuk yang ini yaitu adalah proporsi yang bermain kriket 8/10 yaitu minus 0,8, log 2 0,8. Nah, ditambah proporsi yang tidak bermain kriket 0,2 ya, minus 0,2 log 2 0,2. Nah, Anda bisa menghitung hasilnya itu adalah 0,722 ya. Dan kalau kita pengen hitung information gain-nya adalah 1 min 0,722 yaitu sebesar 0,278 ya. Nah, jelas ya, note yang ini ya, yang kedua itu yang information gain-nya itu lebih besar ya. Nah, maka lebih non homogeneous dibandingkan dengan note yang pertama nih. Jadi lebih homogeneous yang note yang kedua ya dibanding note yang pertama nih. Nah, kita akan lakukan hal yang sama nih untuk kita akan hitung information gain untuk setiap contoh yang tadi kita sudah kerjakan. Dalam slide ini saya sudah menyajikan nilai-nilai entropi untuk setiap feature ya. Jadi untuk setiap split berdasarkan setiap feature seperti contoh-contoh sebelumnya yang sudah kita pernah kerjakan. Nah, jadi di sini saya sudah menghitung S1 ya. S1 itu adalah entropi untuk node ini nih ya. E2 adalah entropi untuk node ini. Dan E itu adalah entropi untuk splitting ini nih. Splitting dengan menggunakan feature height gitu ya. Dan saya sudah dapatkan bahwa nilai S1 itu adalah 0,811. Nah, kemudian ini ada 0,8918. Dan nilai E-nya itu bisa dihitung dengan menggunakan weighted average dari S1 dan E2, yaitu adalah 8/20 dari S1 dikali 12/20 dikali E2 ya, dan hasilnya adalah 8,87. Jadi lebih berat ke yang E2 ya. 87549 ya. 5. Ya udah 875. Nah, berdasarkan performance saya dapatkan entropinya itu adalah untuk yang node 1 nih ya. Untuk yang 1 98523, besar sekali ini. 985 ya. Nah, untuk E2 adalah 918. Dan
weighted average-nya dari S1 dan E2 itu adalah lebih berat ke yang 14 ya, lebih berat ke yang S1, berarti 0,965. Dan yang terakhir untuk yang kelas ya, S1-nya itu adalah 0,722 ya. Sama ini juga 0,722 kebetulan sama, dan kemudian weighted average-nya berarti 0,722. Nah, kalau kita hitung information gain-nya, information gain yang didapat dengan menggunakan feature 1 yaitu 1 dikurangin. Nah, ini information gain yang didapat ketika menggunakan feature performance 65, dan ini adalah 1 dikurangin 0,722. Dan jika kita lihat, nah, information gain yang terbesar itu adalah lagi-lagi di feature class ya. Jadi mau pakai cara apapun, yang kita dapatkan selalu sama, yaitu feature class ya. Sebelum saya masuk ke decision tree dengan Y itu adalah quantitative variable atau continuous variable, di sini saya ada sedikit catatan tentang kriteria-kriteria yang tadi kita pernah pakai dalam mencari decision tree yang paling baik atau classification tree yang paling baik, yaitu ada 2 catatan ya. Nah, jadi Gini impurity index ataupun entropy atau information gain atau entropy ataupun chi-square itu tuh bisa dipakai untuk mengevaluasi decision tree yang sudah multiple splitting ya. Kalau tadi kan kita baru 1 splitting aja ya, entah pakai height, entah pakai performance, entah pakai kelas gitu ya. Tapi bisa juga dipakai untuk mengevaluasi multiple splitting ya. Nah, contohnya, nah misalkan saya sudah punya decision tree yang seperti ini nih. Nah jadi di sini decision tree yang kita note, jadi kita harus menghitung Gini impurity index untuk node yang ini, untuk node yang ini, dan untuk node yang ini nih ya. Nah, kalau tadi kan kita hanya menghitung Gini impurity index untuk bagian yang ininya aja nih. Tapi kalau kita sudah melakukan multiple splitting, kita juga bisa menghitung Gini impurity index untuk ke semua node ya, untuk ke semua leaf node terutama ya. Nah, jadi yang warna kuning nih. Jadi kita menghitung Gini impurity index dari yang warna kuning yang pertama, Gini impurity index untuk leaf yang kedua, untuk kemudian Gini impurity index untuk leaf yang ketiga ya. Nah, sama caranya seperti yang tadi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya multiple splitting yang lain ya, seperti ini misalkan. Nah, kemudian kita harus menghitung Gini impurity index untuk yang ini, dan yang ini nih. Nah, terus kita bisa bandingkan splitting mana yang lebih baik. Berarti kita tinggal hitung Gini impurity index untuk splittingnya ya, untuk splittingnya dari diantara kedua decision tree ini, yang mana yang lebih kecil gitu ya. Karena yang lebih kecil kan karena yang lebih besar itu kan yang lebih impure, yang lebih tidak homogeneous. Tapi yang lebih Gini impurity yang lebih kecil itu yang lebih pure ya, seolah-olah. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, kemudian catatan yang kedua, untuk menghitung Gini impurity index dari splitting ya. Nah, tadi kita pakai weighted average ya. Namun di beberapa buku atau di beberapa software, terutama software yang kita pakai, software R, itu tidak menggunakan weighted average, yaitu tapi dijumlahkan saja gitu. Jadi misalkan Gini, ini kan Gini 1 ya, Gini 2, ini Gini 3 ya. Ya tinggal dijumlahkan aja Gini impurity index untuk splitting itu tinggal dijumlahkan, yaitu J1 ditambah J2 ditambah J3. Begitu pula dengan yang ini nih. Banyak tinggal dijumlahkan saja sih. Jadi tidak harus pakai weighted average ya. Nah, dengan ini semoga cukup jelas ya bagaimana menentukan kriteria splitting yang lebih baik itu yang seperti apa untuk classification tree ya. Setelah ini kita akan lanjut ke regression tree.